Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا نشكره باللسان ونشكره بالجنان ونشكره بالأركان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين والمحترمات, para alim, para kiai, para ibu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren dan Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, penceramah kita pada pagi hari ini, Romo Yai Haji Abdullah Murtada. Beliau adalah penyambung wasilah kita, sanad keilmuan kita, keguruan kita kepada almarhum al-mafullah Romo Yai Basari Alwi. Semoga hubungan ini terus terjalin di dunia wal akhirah sampai kemudian kelak kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para peserta haflah ikhtitam dirasah, para wali santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Adalah anugerah Allah sekaligus amanah ketika kita mendapatkan ilmu, dan ilmu ini tidak boleh disikapi dengan euforia semata, kegembiraan sebatas pada kegembiraan yang tidak disertai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini masih membutuhkan sebuah proses riyadhah untuk menjadikannya sebagai cahaya, sebagai petunjuk jalan, untuk benar-benar sampai pada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, al-ilmu nurun. Sementara yang ada saat ini pada umumnya adalah maklumat, informasi belaka. Nah, informasi ini menurut indal qaum, mereka kaum arifin, belum sampai pada makna ilmu yang sejati, ilmu yang bercahaya, ilmu yang kemudian membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pencerapan dari proses dirasah yang dilakukan, baik hifdzil Quran maupun dirasah yang dilakukan di madrasah i'dadiyah, harus senantiasa berlandaskan oleh adanya olah batin, pencapaian kepada puncak tujuan tertinggi bernama ikhlas. Karena di titik ikhlas inilah kemudian menjadi cahaya. Ketika ilmu itu kemudian dikembalikan kepada sumber ilmu, maka ilmu itu menjadi energi, menjadi kekuatan yang luar biasa, memiliki ketersambungan kepada sumber energi. Tetapi kalau hanya sebatas hafalan-hafalan saja, sebatas penguasaan retorika ataupun rumusan-rumusan saja, teori belaka, tidak menjadi amal, tidak menjadi perilaku, tidak menjadi karakter baik dalam diri kita, masih pada posisi mengkhawatirkan, bahkan menjadi ancaman. Kelak di hari kiamat,
bukanlah penyembah berhala yang akan dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka, tetapi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wal'iyadzubillah, semoga kita senantiasa terhindar dari murka Allah. Para hadirin, sinergitas ini dikonsepkan oleh almarhum al-Mafullah Kiai Haji Raden Ahmad Farid As'ad dengan segitiga emas, yang sebenarnya merupakan ajaran dari para muassis dan pendahulu masyayikh Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Namun kemudian teori segitiga emas ini lebih populer dan dikenalkan di era Kiai Fawaid, bahwa kesuksesan para thalabatul ilmi, para santri, setidaknya adalah 3 unsur: guru, orang tua, dan santri. Ketika ketiganya ini bersinergi, misalkan dalam hal kekuatan spiritual, seorang guru, para kiai, para ibu nyai, ustadz, ustadzah di pondok pesantren mendoakan para murid-muridnya, para santrinya, didukung oleh kekuatan doa orang tua di rumah, dengan tambahan kekuatan kasbul halal, rezeki yang halal, sehingga ketika dikirim rezeki itu kepada anaknya sebagai bekal mencari ilmu, bersumber dari keringat yang halal, pekerjaan yang halal, menjadi darah daging anaknya, maka santri ini akan gemilang prestasi zahiran wa batinan. Inilah harapan kita sebagaimana telah dicita-citakan oleh para almarhumin, para masyayikh Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Apalah artinya seorang guru, seorang kiai, dan seorang ibu nyai mendidik para santri ketika tidak didukung oleh wali santrinya, oleh orang tuanya? Betapa sulit untuk mendoakan seseorang yang di dalamnya ada sebagian daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ancamannya bahwa tidak ada yang paling berhak terhadap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu kecuali api neraka. Wa niyatubillah. Demikian juga motivasi semangat yang harus tumbuh secara mandiri dari para santri. Memang pada umumnya 3 sinergitas ini menentukan, tetapi ada yang istimewa. Terkadang atas izin Allah, hidayat taufiknya, seorang anak santri dibimbing oleh Allah untuk kemudian, meskipun latar belakang dari keluarganya mungkin masih belum seideal yang diharapkan. Sebagaimana ada kisah di pesantren ini, seorang santri yang kebetulan salah satu orang tuanya masih ada dalam kubangan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sang orang tua ini tersentak oleh ucapan anaknya yang begitu lugu namun penuh dengan nasihat, bukan menggurui, apalagi su'ul adab kepada orang tuanya. Saat sang anak akan dikirim, diberikan, disisihkan sebagian rezeki oleh orang tuanya, anak ini mengetahui pekerjaan latar belakang orang tua tersebut. Anak tersebut kemudian meminta maaf dengan penuh hormat dan berkata, saya tidak bisa menerima sebagian rezeki panjenengan karena dawuh guru saya bahwa rezeki ini menghalangi keberkahan ilmu kami. Andaikan panjenengan memilih pekerjaan yang lain yang lebih barakah, meskipun itu nominalnya tak seberapa, akan kami terima dengan sepenuh hati. Ungkapan kata-kata ini yang terlontar dari seorang anak menyentak hati sang wali santri tersebut. Nangis dan dilalah subhanallah,
ada semacam peristiwa yang luar biasa, terbimbing dan bertemu orang-orang saleh, kemudian terhantar untuk kemudian menyatakan kembali komitmennya menjalani kehidupan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di dunia saja ada gambaran bagaimana seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bisa menyadarkan perilaku kesalahan orang tuanya yang mungkin saat itu jauh dari aktivitas yang diridhoi oleh Allah, sehingga pada akhirnya hari ini dan semoga istiqomah, terus terbimbing, terus terinspirasi oleh semangat anaknya yang sedang menimba ilmu. Bagaimana kelak di yaumil qiyamah, pada saat yaumul mahsyar, boleh jadi tangan-tangan kecil anak-anak kita adalah pemberi syafaat kita menuju surga Allah. Para ibu, para bapak, wali santri, wisuda, ikhtitam, dirasah pada pagi hari ini, tataplah putra putri panjenengan, boleh jadi merekalah memberi syafaat kita semua kelak di hari kiamat. Tentu harapannya adalah dengan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan selama ini hingga pada ikhtitam dirasah di pagi hari yang penuh berkah ini membahagiakan para guru-guru kita, menyenangkan para masyayikh kita, membuat ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan, tu'radu alayya a'malukum, diperlihatkan amal kalian kepadaku. In ra'aitu khairan hamidullah, jika aku melihat kebaikan pada amal kalian, aku memuji Allah. Maka kita berharap bahwa keringat para guru, para asatidz, ustadzat yang telah membimbing anak-anak muridnya hingga tahap jenjang dirasah ini, walaupun masih ada estafet yang harus dilanjutkan, ini hanyalah terminal untuk menuju perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan yang lebih nyata lagi. Semoga ikhtiar ini menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, terlebih pada Rabiul Awal, rangkaian kegiatan Maulid Nabi di tahun ini, sehingga apa yang terlaporkan kepada beliau, semoga beliau ridha dan senang hingga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baginda Nabi ridha, tentu Allah ridha, dan jika Allah ridha, pasti kebaikan itu akan mengalir kepada kita semua, kepada guru yang membimbing, kepada anak-anak santri yang telah bersungguh-sungguh belajar, kepada wali santri yang terus mendampingi dengan penuh semangat, zahiran wa batinan. Semoga kelak kita bersama para masyayikh kita berada satu barisan menyertai baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Syakarallahu lakum fi juhdikum. Sukses, semoga istiqomah dalam kebaikan, dianugerahi ilmu yang manfaat barakah dan mampu merawatnya dengan baik hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.